Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat, Ibu minta tolong ketua kelas coba Rama pimpin doa terlebih dahulu. Untuk doa selesai. Ibu absensi terlebih dahulu nak ya. Bila silakan Ibu. Anggi Triwulandari, Gita Sabila. Saya, Bu. Arti satu orang tidak hadir ya, Ilmiah Tanjung. Nah, selanjutnya nak, apa kabarnya nak? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran kita seperti biasanya. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Kita minggu belakang mempelajari tentang reaksi benda hitam, Bu. Oh iya, kita mempelajari tentang radiasi benda hitam. Nah, untuk hari ini, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa nak? Kelanjutan dari radiasi benda hitam. Kita akan mempelajari tentang efek fotolistrik. Ibu screen terlebih dahulu ya. Nah, jadi hari ini kelanjutan dari materi kita yang minggu kemarin, kita akan mempelajari tentang efek fotolistrik. Nah, coba perhatikan video persepsi berikut ya. Nah, tolong diperhatikan videonya nak ya. Apa yang dilakukan orang dalam video? Tolong Nah, coba Ibu tanya, apa yang dilakukan orang dalam video tadi? Coba. Ada yang ya? Orang yang sedang melakukan proses fotokopi, Bu. Iya, orang yang sedang melakukan proses fotokopi. Nah, apakah kalian juga pernah memfotokopi dokumen atau tugas sekolah? Nak? Pernah, Bu. Nah ya, tentu saja kita pernah memfotokopi dokumen atau tugas sekolah. Nah, sekarang Ibu ada kata-kata motivasi. Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu yang dijaga. Nah, adapun manfaat mempelajari efek fotolistrik, yang pertama adalah kalkulator ya. Di kalkulator yang sering kita gunakan itu memanfaatkan efek fotolistrik. Yang selanjutnya, ini adalah garis besar cakupan materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, konsep foton. Yang selanjutnya, nak, kompetensi dasarnya. Ini yang kita pelajari adalah kompetensi dasarnya 3.8 dan 4.8. Yang selanjutnya, indikator yang akan kita capai. Yang pertama, nak, mengilustrasikan proses efek fotolistrik. Jadi hari ini nak, pembelajaran kita akan kita lakukan melalui simulasi PET. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah yang perlu Ibu tekankan. Jadi Ibu memakai model problem based learning dan pendekatan saintifik, sehingga melalui model pembelajaran based learning, problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu mengilustrasikan proses efek fotolistrik, menjabarkan peristiwa efek fotolistrik, mengidentifikasi penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari, dan menyajikan data hasil percobaan efek fotolistrik melalui simulasi PET dengan tepat. Coba, masih semangat? Masih harus tetap semangat ya. Nah, jadi perlu kita garis bawahi nak ya. Di sini bahwa foton bisa bersifat sebagai gelombang, memiliki sifat sebagai gelombang, dan juga foton bisa memiliki sifat sebagai
partikel. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi foton tadi dia bisa bersifat sebagai gelombang dan juga bisa bersifat sebagai partikel. Fenomena ini disebut sebagai dualisme gelombang partikel. Kita lanjutkan kalau paham. Yang kedua, efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah suatu gejala terlepasnya elektron-elektron dari permukaan plat logam yang disinari cahaya dengan frekuensi tertentu. Nah, ini gambaran mengenai efek fotolistrik. Ini gambarnya ya. Penerapannya ada yang pertama kalkulator. Pernah menggunakan kalkulator? Pernah? Bu. Nah, selanjutnya masih semangat ya? Masih semangat? Masih. Ya, ini sebelum kita melakukan simulasi PET, percobaan dengan simulasi PET, amati dulu video berikut dengan serta-merta. Sekitar tahun 1905, Albert Einstein membukakan jaringan terkait fenomena efek fotolistrik. Nah, itu adalah kira-kira video tentang efek fotolistrik. Sekarang dari video itu, Ibu akan menyuruh kalian mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini perlu kalian ketahui dilakukan secara individu, nak ya. Lakukanlah kegiatan berikut secara individu dengan antusias, jadi harus semangat ya, dengan mengutamakan rasa ingin tahu dan teliti. Jadi harus mengutamakan rasa ingin tahu dan teliti. Ini ada sudah Ibu share ya di grup WA ya. Karena PD-nya sudah ada semua kan? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Nah, nanti kalian silakan klik link ini virtual lab ini, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk percobaannya kira-kira seperti ini. Nah, Ibu contohkan dulu ya. Ini untuk kegiatan pertama tadi bahannya kita buat natrium. Paham kira-kira? Paham? Ada yang mau ditanyakan mengenai LKPD? Coba. Ada yang mau ditanyakan mengenai LKPD? Ya, Helen? Berarti Bu, untuk kegiatan pertama yang kita ubah intensitas cahayanya ya Bu? Dan kegiatan Ya. kita ubah. Ya, jadi untuk kegiatan pertama yang kita ubah adalah intensitas cahayanya, sedangkan untuk yang kegiatan kedua yang kita ubah adalah panjang gelombang. Kalau sudah paham, silakan bekerja masing-masing buka situs tadi yang sudah Ibu kirim di WA. Silakan dikerjakan. Sudah siap ya? Silakan dikerjakan. Nah, di WA Ibu sudah kirim perintah, silakan dikumpulkan bagi yang sudah selesai ya. Boleh dalam bentuk quote tadi, tidak perlu dirubah dulu ya. Silakan dikumpulkan bagi yang sudah selesai. Bagi yang belum, silakan dikerjakan dan tetap semangat ya. Kira-kira ada yang sudah selesai? Boleh angkat tangan yang sudah selesai? Iya, Pia, sudah selesai Pia ya. Silakan Pia kalau mau presentasi. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa efek fotolistrik melalui simulasi PET. Maka kegiatan yang dilakukan pertama yaitu buka software simulasi PET fotoelektrik di laptop dengan mengklik link yang ada di sini. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti gambar seperti ini. Dan yang terakhir yaitu apa kesimpulan? Apa kesimpulan kamu setelah melakukan kegiatan ini? Setelah melakukan kegiatan ini,
terdapat 4 kesimpulan yang saya peroleh. Yang pertama yaitu perubahan intensitas cahaya mengakibatkan perubahan jumlah elektron yang keluar dari arus foton. Semakin besar intensitas cahaya, maka jumlah elektron yang keluar akan semakin banyak dan arus foton akan semakin besar. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya presentasi dari Pia tadi. Ibu akan memberikan beberapa konfirmasi dan penguatan. Ini poin-poin penting pembelajaran kita hari ini. Yang pertama sudah muncul lah? Sudah muncul? Sudah Bu. Poin pentingnya adalah foton bersifat sebagai gelombang dan juga bersifat sebagai partikel. Fenomena ini disebut sebagai dualisme gelombang partikel. Poin kedua yang penting hari ini adalah efek fotolistrik adalah suatu gejala terlepasnya elektron-elektron dari permukaan logam yang disinari cahaya dengan frekuensi tertentu. Betul. Kesimpulan, siapa yang mau menyimpulkan? Yang pertama, coba apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Desi Permatasari, ya silakan Desi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu pada efek fotolistrik semakin besar panjang gelombang, maka jumlah elektron yang keluar akan semakin sedikit. Iya, jadi terima kasih anak-anaknya yang sudah memberikan kesimpulan untuk hari ini. Ibu kasih aplaus untuk kalian semua karena kalian hari ini hebat-hebat dan aktif ya. Untuk yang selanjutnya, Ibu tanya dulu, apakah pembelajaran kita hari ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan di awal tadi? Sudah Bu. Sudah. Ya, kalau sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Dan Ibu tanya lagi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Iya Bu. Ya, terima kasih ya. Dan sekarang untuk kegiatan terakhir, Ibu ada tes formatif yang sudah Ibu kirimkan di WA tadi, link Google Form-nya. Silakan kalian klik tes formatif itu. Silakan. Ya, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, hebat sekali ya, 100 semua ya nilainya ya. Dan alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini, berarti pembelajaran kita hari ini Ibu anggap berhasil. Dan semoga saja pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Dan untuk materi kita selanjutnya, itu kita akan mempelajari tentang efek foton ya, kelanjutan dari efek fotolistrik. Nah, selanjutnya sudah ya, cukup dah ya pembelajaran kita hari ini ya, sudah cukup ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong lagi kepada ketua kelas kita, Rama, silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri untuk pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih nak ya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.